Halo, Selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast bersama gua Alda. dan gua Andri. Seperti biasanya di sini kita akan menceritakan lagi pengalaman mistis dari seseorang yang bernama Dayat. Kang Dayat lah ya kita Ya, panggilnya. soalnya dia itu tinggalnya di Kabupaten Bandung Barat. Oke. Tapi dia tidak mau disebutkan daerahnya di mana. Dia itu berprofesi sebagai tukang kuli bangunan. Dan dia mendapatkan pengalaman mistis ini katanya pada saat proyekan untuk membuat perumahan lah kalau bisa dibilang. Iya. Jadi dia itu dikasih job sama mandor yang biasa ia bekerja bareng. Oke. Si mandor itu punya proyekan dan akhirnya mengajak timnya lah kalau bisa dibilang tukangnya gitu. Dan termasuk Kang Dayat ini diajak gitu. Oh, berarti Kang Dayat ini tuh tukang kuli bangunan yang cabutan lah ya. Hutan. Sebenarnya mandornya itu udah kerja selama seminggu sebelumnya. Cuman karena butuh tukang lagi, jadi dia merekrut lah. Kang Dayat ini. Ya, Oke. dengan beberapa temannya juga. Nah, di sini tuh mandornya tuh menjemput Kang Dayat ini pada hari Kamis. Oh, ya. Nah, dia ini dijemput sama mandornya dengan menggunakan mobil kol buntung. Oh, callback lah ya. Ya, Kobak. Jadi dia tuh dijemput untuk ke lokasi proyekan itu. Lokasinya itu di mana nah proyekan ini tuh? Nah, ini tuh lokasinya tuh di daerah Jatinangor. Oh, jadi Tanah. Tuh, jadi Berarti ujung ke ujung lah ya. betul lah dari Kabupaten Bandung Barat ke Jatinangor. Lumayan lah ya. Lumayan lah. Memakai kol buntung dia itu berangkat sekitar jam 7 malam. Jadi dia itu memang disuruh menginap dulu di sana karena udah ada salah satu rumah tapi ya belum jadi itu. Jadi dia suruh tidur di sana sehingga besoknya sudah bisa mulai bekerja. Oke lah, kita langsung aja ke ceritanya. Nah, sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu kenapa Kang Dayat ini bisa mengirim ceritanya ke Kumis Podcast. Karena memang dia itu salah satu penyuka cerita horor, jadi Memang penggemar lah ya. penggemar gitu. Dari dulu dia memang suka mendengarkan cerita-cerita dimanapun dia berada, anehnya tuh gitu. Oh, Nah ini tuh termasuk, udah kayak dongeng lah ya itu. ya anehnya tuh dia kalau bekerja juga dia tuh sambil dengerin cerita horor gitu. Wah, aneh sekali ya. Padahal- Ya, kan biasanya kalau orang-orang kan musik gitu kan dengerinnya tuh. Tuh Ini cerita horor ya. cerita horor. Wah, ini agak aneh juga nih Kang Dayat. Aduh. Makanya ini awal mula dia mendapatkan cerita mistis. Oke, lanjut Nah, singkat cerita dia sampailah di lokasi tersebut. Dia itu sampai sekitar jam 9 malam. Sudah sampai di lokasi proyek. Dia itu langsung bergegas untuk datang ke rumah yang akan ia tiduri, yang belum jadi itu, bersama 3 temannya. Karena pegawai yang lain itu pada pulang. Kebetulan memang mengambil tukang daerah sana. Jadi yang di luar kota itu hanya Kang Dayat beserta teman-temannya doang gitu. Oh, jadi yang di luar kota tuh cabutannya ya cuma mereka doang lah ya. Nah, selebihnya emang warlock Warlock di sana, Jadi oke. pada pulang. Nah, berarti yang tidur di sana itu hanya Kang Dayat bersama temannya nih. Iya, tukang bangunan cabutan ini gitu kan. Karena Kang Dayat ini sudah merasa terbiasa lah bekerja seperti itu, dia itu sedikit berani lah karena sudah terbiasa gitu. Sehingga dia itu di sana juga mendengarkan cerita horor lagi. Oh, ya mungkin udah terbiasa lah ya. Iya. Ya, kebiasaan gitu, bukan terbiasa. Sampai temannya juga emang takut, tapi temennya juga udah udahlah biarin si Dayat memang kayak gitu. Gitu anehnya tuh. Nah, memang selama bekerja mereka itu aman-aman aja nih. Di bulan pertama nih, apa gimana? Di minggu pertama. Oh, minggu pertama. Gitu. Oke. Bentar, Nal. Ini tuh Kang Dayat ini tuh sebulannya itu
pulang ke Kabupaten Bandung Barat per minggu apa per hari gitu? Dia ini tuh dikasih waktu libur untuk pulang per 2 minggu. Nah Jadi ini nih, 2 minggu kerja, 2 minggu libur gitu. Apa bukan 2 minggu kerja, libur paling cuman 2 hari 2 hari 3 langsung hari gitu. kerja lagi? Langsung kerja lagi, nggak Oh, lama, cuman nemuin ya, keluarganya paham. doang. Store lah, store ke istri gitu. Menurut Kang Daya. Oke. Ya, Nah, paham. singkat cerita, besoknya bekerja gitu. Seperti biasa, aman-aman aja, kondusif, selama 2 minggu bekerja tuh aman. Akhirnya Kang Dayat ini pulang untuk ke rumahnya. Ya. Nah, setelah pulang, Kang Dayat itu harus bekerja lagi lah. Dia itu datang pada hari Kamis lagi, cuman tidak dijemput. Jadi emang ya mungkin udah punya bekal lah ya. Betul, jadi Udah dia punya ongkos. menaiki kendaraan umum. Sampai Oke. akhirnya sampai di sana walaupun malam tuh. Jadi memang terbiasa berangkatnya tuh dia malam agar besoknya tuh udah siap bekerja gitu. Oke. Nah, pada hari kelima lah setelah dia bekerja lagi, kan itu aman-aman aja sebelumnya. Ya. Di sini tuh dia agak mengalami kejadian aneh. Mengalami kejadian aneh. Nah, tapi sebelum kejadian aneh ini tuh, ia tuh pertamanya merasakan gak enak badan tuh. Ya mungkin karena capek ya, Iya kerja lah. gitu. Kerja berat lah. Ya, cuman dari yang lain tuh aman-aman aja ya, karena dari siangnya juga bekerja kondusif lah. Ini pas malamnya beliau ini memutuskan untuk istirahat atau tidur agar ya dia mikirnya besoknya cepat pulih lah gitu biar bisa bekerja lagi. Biar inilah ya apa ya? Fit lagi lah. Ya, di situ juga seperti biasanya posisi bersama 3 orang temannya tuh di rumah itu. Oke. Nah, setelah ia tertidur kurang lebih setengah jam lah, ia tuh kebangun gara-gara dia mendengar ada suara yang mengganggu, seperti suara yang lagi kerja nih, kayak apa ya, maluin paku lah, kayak tak Oh iya. tak tak gitu. Nah, Ya, ini tuh keadaan udah agak malaman apa jam berapa ini? udah malaman ini, keadaan tuh udah jam 10-an lah. Oh iya. Ya dia agak aneh lah ya. Ini dia tuh memutuskan untuk mencari lah ya. atau ngecek sumber suara itu. Dan ternyata ia lihat itu tuh ada 1 orang temannya yang sedang bekerja. Ini tuh namanya Cepi. Oh, Kang Cepi gitu. Cepi itu lagi bekerja. Nah di situ karena ia merasa terganggu, dia langsung bilang lah ke si Kang Cepi ini, "Ai maneh geus lah, geus penting atuh gawe mah isukan deui, nanti aja kerja mah, ini udah malam, besok lagi aja," kata Kang Dayat seperti itu. Cuman anehnya tuh si Kang Cepi ini tuh tiba-tiba yang asalnya lagi ngetuk palu itu terhenti, tapi sambil melihat saja ke Kang Dayat ini. Oh, jadi ketika Kang Dayat ini lihat itu Kang Cepi dan memanggilnya gitu, Kang Cepi ini berhenti aktivitasnya lah ya. Ya. Terus nengok ke arah Kang Dayat. Ya, dia itu menengok ke arah Kang Dayat tapi tatapannya tuh kayak kosong. Dia tuh agak aneh ya. Kok si Cepi ngerjain malam-malam gitu, udah ganggu tidur. Cuman anehnya tuh teman yang lainnya nggak ada gitu. Oh, jadi cuman Kang Cepi Kang doang Cepi di situ. doang pada saat itu. Nah, gak lama dari itu Kang Dayat ini tiba-tiba mendengar ada notifikasi di handphonenya. Oh, Dia cek tuh, anehnya ini tuh ada yang ngechat, ya. dan ini tuh dari Mas Cepi, dari Kang Cepi ini yang ngechat tuh, bilang, "Iya barudak ke darahar, mana arek nitip moal rokok atau kopi gitu, mun teu dahar, iya soalnya jeung barudak ke darahar gitu." Jadi kalau di Indonesia itu Kang Cepi bilang ngechat nih, "Lu mau nitip gak? Soalnya anak-anak ini lagi pada makan. Gua tadi nggak tega nih bangunin lu gitu. Soalnya tahu lu agak enak badan gitu. Jadi gua ngechat lu biar lu Bisa nitip bisa lah ya. nitip gitu." Nah di situ
Kang Cepi kan aneh ya. Dia tuh tidak lama langsung melihat ke arah Kang Cepi yang lagi bekerja tuh. Dan masih ada itu. Itu masih ada. Itu tuh seketika dia tuh menghentikan aktivitasnya sambil memegang palu. Terus dia tuh menatap tajam Kang Dayat ini. Wah gila ini. Nah, Merinding banget nih. di sini Kang Dayat tuh sebenarnya dia mau pura-pura nggak tahu, pura-pura biasa aja. Soalnya dia udah kayak deg-degan lah ya. Karena udah tahu lah ya kalau Kang Cepi itu memang lagi di luar sama temen-temennya lah ya. Sebenarnya dia tuh ada rasa takut tapi masih bertabrakan, apakah ini di prank atau gimana gitu kan. Tapi dia tuh memilih untuk mau pergi nih. Dia mau pergi, tiba-tiba si Kang Cepi ini ngomong yang lagi bekerja tuh. Tong ka mana baturan urang weh. Oh kalau Indonesianya tuh jangan kemana-mana, temenin aja lah gitu. Temen aja dia di situ. Nah, di saat Kang Dayat ini memutuskan untuk pergi, dia itu terlintas melihat dari pantulan jendela nih yang belum jadi, melihat ke arah Kang Cepi tuh pantulannya. Oh jadi Kang Cepi ini tuh berhadapan dengan jendela lah ya. Berhadapan dengan jendela. Jadi posisi Kang Dayat ini membelakangi gitu. Pas dilihat tuh dari pantulan, kok ini tuh bukan kayak Kang Cepi. Beda sosok gitu. Beda inilah wajah. Di situ kan dia kayak heran. Tapi itu ketika Kang Dayat ini lihat dari pantulan kaca atau jendela itu tuh sosok apa Nang? Itu manusia biasa, cuman yang awalnya dilihat itu Kang Cepi ternyata bukan. Ini tuh seperti kakek-kakek. Kayak gitu. Nah, di sini Kang Dayat ini udah ngeh lah, wah ini pasti sosok makhluk halus nih. Di situ tuh ya berjalan rusuh lah untuk menghindari dari sosok tersebut. Ya untuk kabur lah ya. Kabur dengan pura-pura biasa tuh. Cuman setelah kabur, nah kan dia ini agak jalan sedikit rusuh. Tanpa terlihat karena gelap, gak sengaja nih Kang Dayat itu tersandung ke balok gitu, balok yang berceceran di bawah gitu. Iya kayak apa ya? Kayak kaso-kaso naon ya, kusen lah. Ya dia itu akhirnya jatuh. Pas jatuh itu dia tuh kan merasa pusing ya. Dia itu pas buka mata nih dikit-dikit ngelihat ke arah belakang. Dan dia lihat itu kayak sosok sangat serem banget. Wajahnya pucat, beda lagi sosoknya ini tuh. Ini tuh udah beda lagi yang ketiga kalinya. Ini tuh lebih serem jadi. Sosoknya tuh kayak berlumuran darah. Terus sambil memegangi paku dan palu. Cuman di atas kepalanya tuh kayak ada apa ya, kayak tancepan kayu gitu, serpihan kayu. Oh iya paham. Nah di situ tuh dia masih bilang kayak tong kamana baturan urang weh, sama seperti sebelumnya, jangan kemana-mana, temenin saya aja di sini. Terus seperti itu sampai merasa terganggu Kang Dayat itu. Ini posisinya Kang Dayat tiduran lah ya? Udah tidur itu, udah jatuh lah gitu. Karena pusing juga lagi, gak enak badan, malah ketemu sosok, jatuh lagi. Sampai akhirnya gak sadarkan diri. Terus akhirnya gimana tuh Kang Dayat? Nah, ini nih yang anehnya. Jadi tiba-tiba ya itu tersadar lagi. Cuman di sekelilingnya tuh udah ada teman-temannya, beberapa temannya. Oh, jadi teman-temannya udah pada datang lah ya? Udah pada datang, tapi kayak yang ada yang ngasih minum, ada yang megangin kepala Kang Dayat ini. Ini posisi Kang Dayatnya tuh udah di dalam lagi apa masih di luar nih? Nah, ini tuh posisinya udah berbeda tempat. Jadi udah dibawa ke tempat tidurnya lah. Gitu. Iya, tiba-tiba Kang Dayat itu tiba-tiba ada di situ. Dia juga tidak sadarkan diri sebelumnya. Setelah sadar tuh Kang Dayat bertanya lah kepada teman-temannya, "Iya, orang kunaon?" gitu. Anggap bisa di dia lah gitu. Kenapa gua ada di sini gitu? Dia juga kan
cerita nggak sadarkan diri sebelumnya, belum menceritakan kejadian awal tuh. Oh, belum menceritakan. Terus? Nah, setelah diceritakan sama temennya, katanya dia itu mengalami kesurupan. Itu tuh sangat lama. Oh. Dan ini yang creepy-nya tuh, dia kesurupan sampai kayak mau makuin tangannya sendiri. Jadi si gila. pakunya udah nempel di tangan nih. Cuman Gila. belum dipukulin tuh. Jadi pas mau dipukulin tuh udah keburu ada temennya. Oh. Jadi langsung pada ditahan lah gitu. Tapi udah nancet tuh sedikit di tangannya sampai berdarah. Jadi benar, ini tuh menurut Kang Dayat ini rasakan itu nggak sadarkan diri. Ternyata Ternyata itu tuh kesurupan ya. Dan itu tuh Posisi itu temennya lama. udah pada datang nggak itu? udah pada datang. Jadi kan pas tidak sadarkan diri lalu kesurupan, pas mau makuin tuh si temennya tuh kayak si Kang Dayat ngapain Aneh lah. kok aneh gitu, kayak tiba-tiba sendirian di situ gitu kan, bukannya tadi lagi istirahat. Makanya disamperin, dan pas disamperin seperti itu ternyata kejadiannya. Tapi untungnya itu keburu lah ya. Ya. Kalau misalkan itu kan udah nancep juga lah ya, itu udah darah udah keluar berceceran. Tapi kalau Ya misalkan untungnya nggak dalam anjir. gitu, nggak tambah dalam lah. Soalnya itu tuh memang sadis lah ya kalau bisa dibilang. Iyalah. Sampai akhirnya susah banget nih si temennya juga untuk menyadarkannya. Dan ternyata nih pas dia lihat jam sama Kang Dayat juga, itu tuh udah subuh. Oh, udah subuh berarti. Memang kesurupannya tuh sangat lama. Si teman-temannya juga mau manggil Ustadz bingung gitu. Ya karena mau bukan manggil, daerahnya lah ya. mau kemana ini, sedangkan si mandornya itu kan pulang. Jadi Iya. bingung lah, serba bingung di situ. Akhirnya mereka doakan sebisa-bisa. Akhirnya subuh Sebisa-bisanya mereka lah sambil ya. dipegangin tuh, soalnya memang berontak. Mereka doain dan langsung Sadar kembali. tapi sadarnya tuh seperti kayak lemes, tertidur gitu. Sampai akhirnya dibangunin, Akhirnya langsung lah bangun gitu, ditanya. dengan posisi Kang Dayat yang asli lah ya, bukan kesurupan lagi. Setelah itu ditanya sama teman-temannya, lu kenapa sih? Menceritakan lah Kang Dayat ini kejadian sebelumnya. Dia itu menceritakan bahwa ketemu sama Kang Cepi katanya. Lah, Kang Cepi itu aneh ya, orang gua lagi makan sama anak-anak gitu. Nah, di sini ada yang ngomong nih, salah satu temennya. Gua mah yakin ini gara-gara lu dengerin cerita horor mulu. Seharusnya lu janganlah harus tahu tempat gitu, kata si temannya tuh. Dan Salah satu temennya lah ya. dia itu bilang, lu tahu nggak ini tuh yang lu kerjain tuh sebelumnya tempat apa gitu. Jadi si temennya itu bilang bahwa ini tuh sebelumnya adalah kuburan tempat proyek ini tuh. Oh, jadi sebelum adanya proyek ini tuh memang tanah kuburan lah ya. Kuburan dijadiin kayak Ya mungkin udah dipindah-pindahin lah ya, gitu. kuburannya. Cuman kan namanya kuburan lah ya, berbekas gitu pasti. Nah, itu juga kata temennya dia tahu dari bosnya, Dari mandornya lah. gitu. Tapi maksudnya yang tahu akan sejarah dari tanah ini sebelumnya tuh cuma satu orang, itu dia doang gitu. Iya, makanya jadi si mandornya ngasih tahu ke temennya nih. Karena itu juga ngobrol biasa, gak mungkin juga dia kayak mengamanatkan ini tuh tanah kuburan, gak penting juga lah gitu. Jadi dia mikirnya ya udahlah biasa aja bekerja gitu. Tidak tahu akan terjadi seperti hal ini. Cuman memang karena kebiasaan Kang Dayat ini mungkin ya penghuni sebelumnya tuh mungkin tertantang lah ya dengan Kayaknya gitu. cerita-cerita horor ya, kayak mengundang makhluk dan memasuki Kang Dayat ini. gitu. Oh iya. Mungkin seperti itu ya. Ya menurut gua sih kalau misalkan dicocokologikan gitu ya, pendapat gua ini. Jadi itu tuh makhluk ya tertantang lah oleh Kang Dayat ini. Betul. Jadi seolah-olah menanyakan eksistensi mereka lah gitu. Dan kayaknya Kang Dayat ini posisinya lagi kosong, apalagi lagi sakit. Lagi sakit lah ya. Akhir ceritanya nih,
kan mandornya udah tahu tuh di telepon sama teman-temannya bahwa Kang Dayat mengalami kejadian seperti itu. Mau diceritakan. Ceritakan, dan akhirnya Kang Dayat ini disuruh pulang dulu untuk beristirahat. Soalnya masih sakit pas tersadar tuh. Ya itu juga setelah dipulangkan Kang Dayat ini merasakan sakit sampai sebulan. Sebulan. Gila. Lama Jadi banget aja. ini juga pengalaman pertama nih mistis pada saat proyekan nih Kang Dayat ini juga gitu. Tapi itu setelah kan Kang Dayat ini dipulangkan lah ya. Itu 3 orang temennya gimana? Mengalami hal mistis juga apa enggak? Alhamdulillahnya tidak mengalami kejadian seperti itu lagi. Ya mungkin mereka jaga-jaga dengan berdoa mungkin. Iya. Lebih antisipasi lah gitu. Iya, betul. Ya mungkin tidak ada kebiasaan seperti Kang Dayat lah ya, yang mendengarkan Cerita-cerita horor. cerita horor. Apalagi pada saat bekerja, mau tidur. Malam hari lagi, aduh. Oke lah, mungkin itu aja lah ya cerita dari Kang Dayat ini. Ya, ini Yang mungkin bisa kita suarakan. ya pengalaman ini tuh sangat menyeramkan dan tragis sih menurut gue. Iya, tragis lah sampai melukai diri sendiri gitu kan. Semoga buat Kang Dayat juga bisa lancar rezekinya lah ya, banyak jobnya juga nih. Amin. Semoga tidak mengalami kejadian seperti itu lagi. Ya, ambil hikmahnya aja lah ya. Selalu berhati-hati dalam bekerja, apalagi proyekan tuh alat-alat berat dari ketinggian. Nah, itu tuh ya. Nih tidak lupa juga salam buat kepada teman-temannya Kang Dayat, makasih juga. Terus gak lupa nih salam juga buat istrinya di rumah dan anaknya gitu ya. Iya, Semoga iya. kalian semua sehat selalu. Diberi keberkahan lah ya. Semoga nanti kita bisa bersilaturahmi. Nah, itu yang paling penting. Dan tidak lupa juga kita berterima kasih kepada kalian kawan kumis. Betul karena sekali. masih terus dan tidak bosan mendengarkan suara kita lah ya Nala. Dan ini buat para kawan kumis yang ingin disuarakan ini masih antri ya. Jadi mohon bersabar, nanti kita bakalan ceritain ceritanya. lagi ya, betul. Oke, mungkin segitu aja. Kita tutup aja. Oke. Kami Kumis Podcast undur diri. Saya Andri. Saya Alda. Tunggu kami di episode Berikutnya. Kumis